Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Optimalisasi Keuntungan Pengetahuan Kayu Ratu Rezeki dengan penerapan model linear programming metode simplex, di mana tugas besar ini adalah syarat untuk kelulusan mata kuliah analisa keputusan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah akan langsung dibahas oleh Arif. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, deskripsi masalah. Dalam suatu perusahaan ada karyawan misalnya saja X perlu melakukan perhitungan yang tepat dan berusaha mencapai keadaan optimal dengan cara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sehingga dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui berapa jumlah pintu, jendela dan konsen yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimum, atau bagaimana menghitung keuntungan maksimum dengan penerapan model linear programming metode simplex. Latar belakang: setiap perusahaan di bidang industri atau usaha seperti produk barang dan penjualan barang memiliki keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan dalam menentukan jumlah bahan baku, mesin, peralatan, tenaga kerja, jam kerja maupun modal. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan ini perlu merencanakan strategi yang dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Optimasi yang sering didengar adalah program linear. Pada penelitian ini akan membahas mengenai optimasi keuntungan pengamatan kayu Ratu Rezeki. Pintu dan konsen memerlukan bahan baku kayu, sedangkan jendela memerlukan dua bahan baku, yaitu kayu dan kaca. Bahan baku yang tersedia 24 kubik jika dihitung menjadi 1.700 kayu, kaca 200 kaki atau satu kaki sama dengan 30 cm kali 30 cm. Satu unit pintu menghabiskan 6 kayu, konsen 2 kayu dan jendela 2 kayu dan 2 kaca. Keuntungan persatuan pintu sebesar 100.000 konsen. Keuntungan persatuan pintu sebesar 100.000, konsen 25.000 dan jendela 20.000. Metode simplex, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah linear programming yang menyangkut dua atau lebih variabel keputusan. Metode simplex adalah suatu prosedur aljabar yang melalui serangkaian operasi-operasi berulang dapat memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode simplex secara sistematis menguji sudut poin menggunakan langkah-langkah secara aljabar sampai suatu solusi optimal ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa metode simplex diartikan sebagai metode aljabar yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah linear yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Rumusan masalah: bagaimana menghitung keuntungan maksimum dengan penerapan model linear programming metode simplex. Tujuan penelitian: dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil penelitian untuk mengetahui berapa jumlah pintu, jendela, dan kusen yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimum dengan penerapan model linear programming metode simplex. Hasil dan pembahasan: pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan sebelum pengolahan data dalam menentukan optimasi keuntungan. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan yang disesuaikan. Data yang dikumpulkan yaitu data bahan baku yang diperlukan untuk membuat pintu, jendela, dan kusen, dan keuntungan persatuan pintu, jendela, dan kusen. Data bahan baku yang diperlukan dan keuntungan persatuan. Pada tabel 3.1, produk pintu membutuhkan 6 buah kayu dan tidak membutuhkan kaca. Produk jendela membutuhkan 2 buah kayu dan 2 buah kaca. Produk kusen membutuhkan 2 buah kayu dan tidak membutuhkan kaca. Total 10 buah kayu dan 2 buah kaca. Tabel 3.2 jumlah keuntungan persatuan. Produk pintu, keuntungan produk yaitu 100.000, jendela 20.000,
kusen 25.000. Maka data ini akan diolah dengan menggunakan metode linear programming metode simplex sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Berikut pengolahan data. Ubah ke bentuk standar, kemudian fungsi Z sama dengan 0. Pilih variabel basis yang memiliki matriks identitas. Isi tabel sesuai dengan bentuk standar, kemudian tandai variabel non-basis. Di sini kita menentukan entering variabel, yaitu variabel positif terbesar untuk fungsi minimasi atau negatif terbesar untuk fungsi maksimasi pada baris Z, yaitu terdapat pada X1. Kemudian tandai kolom pivot, yaitu kolom di bawah entering variabel. Jika nilai kolom pivot kecil dari 0, abaikan. Jika tidak, cari rasio terkecil dengan membagi nilai pada kolom RHS dengan nilai kolom pivot. Kemudian, living variable dengan memilih variabel basis yang mempunyai rasio terkecil, kemudian tandai baris pivot, yaitu baris dari living variable, yaitu pada S1. Kemudian tandai elemen pivot, yaitu elemen pertemuan antara baris dan kolom pivot, yaitu pada X1 dan S1, yaitu 6. Kemudian iterasi kedua. Iterasi kedua menjadikan variabel baris menjadi matriks identitas. Pada elemen pivot, yaitu 6, untuk iterasi kedua, setiap kolom dan baris dibagi dengan elemen pivot dengan hasil Z sama dengan min 100.000, kemudian min 20.000, kemudian min 23.000. Di bawahnya itu ada 100.000 X1, 100.000 bagi 3, 100.000 bagi 3, 100.000 bagi 6, kemudian 170 juta bagi 6. Dijumlahkan itu menjadi 0, 40.000 bagi 3, 25 bagi 3, 100.000 bagi 3, 0, 170 juta bagi 6. Solusi optimalnya yaitu Z sama dengan 170 juta bagi 6 sama dengan 28.333.000. Kemudian X1 nya 1.700 bagi 6 sama dengan 283, X2 0, X3 0. Pembuktiannya itu 100.000 X1 tambah 20.000 X2 tambah 25.000 X3 sama dengan 100.000 kali 283 tambah 20.000 kali 0 tambah 25.000 dikali 0 sama dengan 28.300.000. Kesimpulannya, maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan agar mendapatkan keuntungan maksimum, pengetaman kayu Ratu Rezeki harus memproduksi pintu sebanyak 283 buah, jendela sebanyak 0, kusen sebanyak 0, dengan jumlah keuntungan 28.300.000 per bulan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.